Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bima syiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pak Kepala Desa yang sama kita muliakan, kita hormati, salam ta'zim kami kepada Bapak. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan barokah, dan Allah mudahkan urusan Bapak, Allah mudahkan Bapak dalam mengemban amanah sebagai kepala desa di Desa Tanah Merah. Insya Allah nanti Pak, harapan Bapak akan kita tunaikan bersama ya Pak ya. Kita ke masjid-masjid lain di Desa Tanah Merah, kami siap, asal jamaah dan BKM juga siap Pak. Jadi Pak Kades, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak BKM, perlu kami sampaikan bahwa Majelis Taklim Wal Fatih ini berusaha untuk mandiri Pak. Kita datang ke masjid-masjid itu berusaha tidak membebankan panitia. Kita datang, sound system kita kirim dulu Pak dari pesantren. Jadi sound system ini, sound system kita, tim hadroh kita, penceramah pun dari kita, sehingga BKM dan masyarakat yang didatangin itu hanya menyiapkan tempat aja Pak, dan ikhlas menerima. Dan niat sikit pun gak ada niatan untuk lain-lain Pak, melainkan hanya niatnya ingin menjadikan Rasulullah itu cinta sama kita karena kita sering sholawat sama Nabi. Gak ada cerita politik-politik Pak di sini. Gak ada cerita kampanye-kampanye, gak ada. Gak ada cerita kepentingan, gak ada Pak. Peri kepentingannya apa, gak ada. Mau nyalek enggak Pak. Promo pesantren enggak. Alhamdulillah gak dipromoi sampai udah nutup, nggak bisa nerima lagi santrinya. Itu berkat doa-doa dan selawat. Jadi nggak ada niat-niat apa-apa Pak Kades. Jadi Pak Kades nggak perlu takut lah Pak. Kadang-kadang ada takut Pak, nanti datang ini pasti mau kampanye ini, pasti mau ini. Nggak ada sedikit pun nggak ada. Walaupun ada Pak Rudianto yang datang kan, Pak Rudianto bahagian dari pengurus majelis, tapi kami nggak pernah menyampaikan kemana-mana tentang beliau, nggak ada. Jadi kita berusaha untuk mandiri ya Pak ya. Tapi alhamdulillah saya bilang sama BKM-nya, sama ibu-ibu juga nggak usah nyiapin kue-kue lah, rupanya ada juga Pak yang keluar. Makasih lah ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak BKM yang udah memfasilitasi ini. Dalam kitab Matla'ul Badrain itu dikatakan, barang siapa memberikan minum dengan segelas air putih kepada orang penuntut ilmu, maka pahalanya itu sama seperti membangun 70 Ka'bah. Satu gelas air putih untuk para penuntut ilmu. Ibu-ibu dan BKM Al-Aida hari ini berapa gelas yang ibu kasih coba? Berapa botol coba? Berapa Ka'bah yang udah ibu bangun? Pahalanya itu besar, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan kita semua. Amin. Kemudian Bapak pengurus BKM Al-Aida yang telah mengizinkan kita buat acara di sini, terima kasih banyak Bapak. Kemudian ibu-ibu wirid di Masjid Al-Aida sini, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua kami yang sudah hadir jauh-jauh. Saya sebutin lagi satu-satu Pak, biar jangan ada iri-iri nanti orang kampus bilang si titik besi aja. Mentang-mentang titik besi naik truk langsung dibilang-bilang aja. Kami pun kan naik pickup katanya gitu. Tak sebutin nih Pak Kades, tak kenali satu-satu dari mana aja. Yang paling ujung sana dari titik besi. Biasanya juga dari Dolok Pak sampai kemari, tapi hari ini absen nih yang dari Dolok kayaknya. Kemudian arah kemari ada dari Pulau Tagur Pak, dari Pulau Tagur, ada dari Kampung Serutu, ada dari Kampung Kotangan, dari Galang Kota sebahagian, kemudian Galang Suka ada campur pungkruk lah Pak Icun ya, jangan Galang Suka aja, nanti disebutin di Sunan Pak, di Sulimang banyak. Ada dari Pondok Kotangan, Tanah Merah, Jaharun, terus Nagarejo, campur Pak, macam-macam. Ujung Rambi, dan semua kita kumpul
bukan ada kepentingan apa-apa, tapi karena mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa belakangan ini kan viral Pak di media sosial bahwa ada sekelompok orang yang menghujat zuriatnya Nabi Muhammad SAW, menganggap para habaib itu tidak sampai silsilahnya kepada Nabi Muhammad, menghina merendahkan para habaib zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh. Kita ini kan para muhibbin, para pencinta, para habaib. Kita ini semua para pencinta zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini manusia umat Nabi Muhammad yang berharap syafaat dan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita nggak cinta kepada cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW? Kita nggak boleh mengimbangi, melawan orang yang berbuat seperti itu. Berarti kita sama dengan mereka. Setidaknya Ibu Pak, kok lain nih Bang Nanang suaranya? Tes. Coba tes. Nah, jadi nggak usah diimbangi dengan juga menghujat. Ujung-ujungnya nanti saling menghujat. Caranya kayak mana? Caranya kayak mana Ibu Bapak? Kita syiarkan, kita besarkan majelis-majelis Nabi Muhammad SAW. Kita muliakan terus Nabi Muhammad. Kita puji terus Nabi Muhammad. Kemana-mana kita selawatan kepada Nabi Muhammad. Jangan orang menghujat dengan keburukan, kita balas dengan hujatan keburukan yang sama. Berarti kita nggak ada beda dengan mereka. Paham ya? Kan tengok di media sosial gitu Pak sekarang. Menganggap Robitoh Alawiyin itu salah, begini segala macam. Kita ini para muhibbin, para pecintanya Nabi Muhammad dan zuriatnya Nabi Muhammad, gak usah terprovokasi, gak usah terus postingan yang gak ngena, gak usah memposting, nge-share video-video potongan-potongan yang ujung-ujungnya juga saling menghujat dan saling menyalahkan. Kita imbangi dengan apa? Dengan semarak mensyiarkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, siapa yang gak tergores hatinya ketika cucunya Nabi Muhammad dihina? Siapa yang gak tergores hatinya ketika cucu Nabi Muhammad dicemoohkan? Dan goresan sakit hati kita itu gak perlu kita ungkapkan dengan perbuatan kasar, tapi goresan hati kita itu tutup dengan semakin tebalnya mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad, dengan sholawatan keliling-keliling. Besok malam kita datang ke pesantren ngaji, malam Selasa depan kita maulidan lagi di desa Sungai Putih Titi 16. Terus saja dengan seringnya kita kayak gitu, tertutupi luka hati kita itu dengan tebalnya cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, untuk mengambil berkah pertemuan ini kita bacakan satu hadis dari Rasulullah SAW. Kami kalau jalsa Isnin gini Pak Kades nggak banyak ceramahnya Pak, banyak solawatannya aja. Kalau mau banyak ceramahnya besok ngaji malam Rabu. Tapi kalau malam ini hanya solawat. Jadi hanya satu hadis yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di sini bisa menambah penyemangat kita untuk menjadi orang lebih baik. Kata Rasulullah SAW gini Bapak Ibu, salasun mangkunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatihi. Kata Nabi, ada 3 kelompok, 3 golongan manusia yang nanti hisabnya itu diringankan, dan setelah hisabnya diringankan oleh Allah, kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Kok amin pula ya, nantilah yang 3 ini kan belum tahu siapa kok. Mama ini lucu main nyamber amin aja nanti. Kok sok tahu Ibu di bagian yang mana?
Kan yang 3 ini belum tak terangi siapa aja. Kok main nyamber amin amin. Nanti dulu aminnya, dengeri dulu. Main nyamber amin aja. Mana 3 kelompok orang yang dimasukkan surga tanpa dihisab oleh Allah? 1, kata Nabi, tu'ti man haromaka. Orang yang bisa memberi kepada orang yang nggak pernah memberi. Izin ibu bapak, kita ngasih sama orang yang biasa ngasih kita itu biasa, Pak. Tapi kalau kita bisa ngasih kepada orang yang pelit, kepada orang yang nggak pernah ngasih kita, itu baru luar biasa. Ibu, tetangga wirid ngasih gula 5 kilo biasa. Kenapa? Karena ibu tahu tetangga yang wirid itu pasti nanti bales. Kalau ibu narik wirid, dia mulangi gula 5 kilo, ya kan? Biasa nggak itu? Pahalanya pun biasa. Ngasih orang yang nggak pelit itu biasa, pahalanya juga biasa. Tapi kalau ngasih orang yang pelit, wah itu baru luar biasa, pahalanya pun luar biasa. Ibu ngasih dia gula 5 kilo waktu dia narik, jangan berharap balik 5 kilo itu. Itu pahalanya luar biasa, Pak Rudi. Bu, apa ibu? Paham ini sampai di sini? Jadi ketika kita ngasih orang pelit, pahala kita itu besar. Berarti kalau gitu dalam hidup ini kita butuh orang pelit. Makanya kalau ada tetangga pelit jangan dingek, kalau ada tetangga pelit jangan dijauhi, pelihara baik-baik itu. Karena sebab pelitnya dia, Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa dihisab. Ya Pak Rudi, awak tiap malam bayari dia minum kopi, dia nggak pernah bayar dia minum kopi. Aku seneng orang-orang pelit kayak gitu, tak joki apa, tak joki aja tuh, ayo. Maka kadang orang itu nggak mikir, rawa aja tiap malam bayar. Ada orangnya aja itu, masuk di sebelah Ustaz Dayu lah itu orangnya. Ngasih orang yang biasa ngasih biasa Pak Ijo, tapi ngasih orang yang bakhil itu luar biasa. Ibu nyumbang tempat si fulan, ibu tulis nama ibu. Itu nanti begitu dia siap pesta, amplop ibu dibuka, ditulisi nama ibu itu. Ada yang pakai komputer katanya, nulisnya pakai laptop. Kenapa? Ibu nulis nama di amplop karena ibu berharap apa yang ibu kasih sama dia pasti nanti balik saat ibu pesta. Betul nggak itu? Maaf ya Bu, kalau orang masih berharap pemberiannya dibalas sama yang diberi, ya yang diberi hanya sebatas apa yang dia beri, nggak lebih. Tapi ketika kita memberikan seseorang dengan sesuatu, kita nggak berharap dia balikkan apa yang kita beri itu, yakinlah walau dia nggak membalikkan sama kita, tapi kita punya Allah yang akan bales apa yang kita kasih sama dia lebih banyak dari apa Allah balas ke kita, apa lebih yang kita kasih sama dia itu Pak. Biarin dia nggak bales apa yang kita kasih, yang penting Allah mau balesnya Bu. Kalau Allah yang bales jauh lebih banyak Pak Rudi semalam nanam jagung, 1 butir jagung dititipi Pak Rudi ke Allah, ditanam ke 1 ladang tanah. 1 butirnya ditanam Pak Rudi, tapi Allah kasih jadi ratusan butir, ya kan Pak? Sak batang-batangnya pun dikasih Allah, sak daun-daunnya dikasih Allah, sak rambut-rambutnya pun dikasih sama Allah. Ya kan Pak Ijun kan? Kenapa? Karena kita nitipnya sama Allah, Allah membalikkan nanti besar. Bu, paham itu? Kita datang kemari, ya Allah, ikhlas semua, ikhlas. Saya ikhlas, Iqbal ikhlas, Tak Abdi ikhlas, tim Hadro ikhlas, kira-kira enggak?
wong iki ngomong diomong ikhlas yo tangan kebas semuanya itu diomong nggak ikhlas kok kelewat kali. Jadi ketika kita berikan ini dengan ikhlas, mohon izin, mohon maaf, kita nggak dapat apa-apa di majelis ini, enggak, tapi nanti Allah yang akan balas kita dari jalan-jalan lain. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita udah takwa sama Allah, Allah nanti balesnya itu dengan rezeki dari arah yang nggak kita sangka-sangka, Pak. Tim Hadro di sini jangan berharap besok diundang Pak Bupati, jelas ya kan. Saya ceramah di sini ngaji, memang ikhlas, nggak berharap apa-apa. Dari sini nggak, kita malam ini khidmat aja. Besok Pak tempat lain lebih-lebih dari apa yang biasa dikasih. Kalau yakin Allah luas rezekinya kan Pak Rudi kan. Pak Kades pun kan gitu Pak. Nanda tangani surat tanah. Ini yang punya tanah nggak mampu ini. Ya kan Pak. Begitu Bapak ikhlas kan tanda tangan itu. Rupanya besok langsung Pak. Ada yang lebih besar yang Bapak dapat. Yakin itu Pak. Makanya jangan pernah hitung-hitungan. Kalau kita ngasih orang hitung-hitungan, nanti Allah pun ngasih sama kita hitung-hitungan itu. Tapi kalau kita ngasih sama orang nggak hitung-hitungan, Allah balasnya nggak hitung-hitungan. Kira-kira mau mana? Ibu dibalas sama orang yang ibu kasih atau Allah yang balas sama kita? Betul. Undangan masih nulis nama juga. Sayyidatuna Aisyah itu kalau memberi sesuatu kepada orang lain, dia bilang sama ajudannya, Sayyidatuna Aisyah itu bilang sama ajudannya, tolong nanti kalau ngasih jangan bilang ini dari saya ya, katanya Sayyidatuna Aisyah. Kenapa Bu? Sayyidatuna Aisyah dia nggak mau kalau orang yang diberinya tahu itu pemberian dari dia. Sebab apa? Kalau orang yang diberi tahu apa dia berdapat itu dari mana, pasti dia akan balas apa yang dia beri. Kalau sudah dia berharap dapat balasan dari orang yang diberi, nanti Allah nggak begitu banyak ngasihnya sama dia gitu. Makanya kok pas lagi kotak infak lewat itu udah ikhlas saja. Itu mohon maaf nih tak lurus ini, soalnya kami bilang sama sama tim khidmat, kalau majelis selesai Isnin kan selama ini nggak ada infak-infakan, ini kita buat infak untuk apa? Satu, biasanya kan selama ini Pak hadroh ini dikasih foodingnya sama masjid supaya jangan beratkan masjid. Oh ini juga jamaahnya, jamaah kita yang datang kita patungan sama-sama. Orang ini kita yang ngasih sama-sama patungan pakai infak itu. Kemudian yang menjaga sound system kan nggak mungkin aku pula mau ceramah sore kemari nyeteli sound system lagi. Nanti sebelum ceramah cek ini kok di pesantren boleh lah wak yang nyetel kan baru di bolak-balik geser gini gara-gara mau lewat nyetel sound system. Ya mosok mawak ceramah lagi awaknya telepon sistem. Jadi beliau kita datangkan lah ya kan untuk membantu kita kasih nanti apanya bisyarahnya itu. Maka infak itu bukan untuk apa-apa tapi untuk operasional inilah, untuk ini sound sistemnya apa semua udah kita bawa, nanti kita urusin gitu. Apalagi kalau kita ngundang ustadz dari luar. Biasanya Pak Kades ustadznya kan nggak saya aja, ini karena pembukaan saya, biasa kita undang ustadz dari Medan, dari mana. Nah untuk memberi itulah kita dari infak-infak kita itu, bukan untuk yang lain, enggak. Paham ya Bu ya? Jadi yang pertama mau masuk surga tanpa dihisab apa nih? Orang yang bisa memberi kepada orang yang nggak pernah memberi kepada orang yang pelit itu buat kita masuk surga. Satu. Dua, kata Nabi, yang masuk surga tanpa dihisab watasilu mangkoto'aka, menyambung silaturahim kepada orang yang pernah memutuskan silaturahim sama kita. Iblis pernah ngomong sama Fir'aun, sering saya sampaikan. Kata iblis, ngomong itu. Apa iblis gitu Pak Kades, nih iblis ngobrol sama Fir'aun Pak.
Kata iblis, kita ini kan parah kan ya iyalah iblis katanya. Kau sombong nggak mau sujud sama Adam, kau pun ngaku dirimu Tuhan, nggak ngena kau, katanya iblis. Jadi kata iblis, ya udahlah kita ini dua-dua nggak ngena lah ini katanya. Tapi kan kata iblis, Pak. Iya, tapi kan kata iblis, nggak ngenahnya kita ada yang lebih nggak ngenah dari kita, katanya iblis, Pak. Firaunnya penasaran. Perasaan orang ini paling nggak ngena, ada yang lebih nggak ngena dari orang ini. Ditanya sama Firaun, siapa yang nggak ngena itu iblis? Kata Firaun gini, Pak, manusia yang ketika saudaranya datang kepadanya minta maaf, dia nggak mau memaafkannya, berarti dia lebih parah daripada iblis dan Firaun. Nah eneng duluri teko njaluk maaf, riko nggak gelem maaf ki wis yayu adik ambek Firaun. Ya Pak, paham ini? Bapak-bapak pun gitu. Kalau ada orang tak maaf sama bapak, bapak nggak mau maafin, ya satu tongkrongan lah nanti sama-sama iblis itu. Iya. Sakit hati dinyek biasa, Pak, biasa. Kita diantuk-antukkan biasa, diantuk-antukkan sehingga membuat kita renggang. Itu cara Allah untuk menunjukkan kekuatan kita, Ibu Bapak. Pernah nengok orang jualan ember? Hah? Yang di jalan itu? Nah, itu Pak, mohon maaf, yang jualan ember, dia kalau cuma ngomong, Bapak Ibu, ini ember kuat anti pecah, gak dibeli orang. Tapi dia pengen menunjukkan sama orang-orang bahwa ini ember kuat. Diantuk-antukkan ember itu, kedepum, nunjukkan sama orang bahwa ember ini kuat, Bapak Ibu. Kita pun gitu. Ketika kita diantuk-antukkan satu sama yang lain, itu cara Allah untuk menjadikan kita hambanya lebih kuat, Bapak Ibu. Gak apa-apa diantuk-antukkan. Paham ini gak kira-kira? Bapak-bapak paham ini kira-kira ini? Jadi kalau kita diantuk-antukkan, biarin aja. Cara Allah itu untuk buat kita makin kuat. Bu, mohon maaf, kalau ada orang ngenyek kita, ada orang musuhin kita, ada orang mutuskan silaturahim sama kita, jangan pandang yang mutuskan silaturahim, pandang Allah yang nyiptakan dia itu. Kita jangan, mohon maaf ya, jadi asu, tahu asu ya, jangan contoh itu. Mohon maaf ya, gunggung itu nih, kalau dilempar, begitu dilempar gunggungnya itu bukan nengok siapa yang lempar, tapi nengok batunya. Ya kan, gerbok dia nyari batunya, padahal tahu di depan dia ada yang lempar. Makanya ketika hari ini ibu dinyek, dikecilkan, diceritai, dihujat-hujat, jangan pandang yang hujat lah, pandang aja Allah. Mungkin nanti suatu saat Allah akan membukakan hatinya itu. Jangan belajar dari anjing tadi, Bu. Anjing kan gitu, Pak, dilempar batu, dia nyari batunya, bukan nyari yang melempar. Nah, kita pun gitu. Ketika kita dilempari batu dengan hujatan, dengan kejelekan, dengan keburukan, dengan fitnahan, udah nggak usah pikir yang fitnah, nggak usah pikir yang jeleki, tapi tengok ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dia itu. Paham kira-kira ini? Kalau udah kayak gitu kita nggak sibuk. Anggap aja kalau ada orang nyeritain kita, oh ini batunya dari Allah. Gitu. Ini asik ngelaga aja. Anggap aja batunya dari Allah untuk menguatkan hati kita, ya kan Pak Rudi? Apalagi Pak Rudi nanti banyak kali dapat batu-batu dari Allah itu banyak, Pak. Ya. Jadi caleg kok ya siap-siap dilempari batu, ya kan Pak? Kong nanti mau dipilih dicucuk paku kok apa? Ya. Pak Kades itu udah capek dicucuki paku, ya kan Pak? Berapa cucuan Bapak dicucuki semalam coba? Oh, sak tanah merah itu separuhnya nyucuki Pak Kades pakai paku itu. Ya malah sehat, ya kan Pak? Karena Bapak nggak fokus sama yang di paku yang nyucuk kan?
tapi bapak memandang yang ngirimi paku itu. Itu men-to-men loh, saya ngaji kayak gini itu men-to-men ini. Takut tahu ada yang bilang kurasa mintoni gitu kan. Agak kembut juga Pak. Yang terakhir, yang ketiga. Kata Rasul kalau mau masuk surga nggak dihisab, kata Nabi, wa ta'fu an man zolamaka, memaafkan orang yang pernah menzolimimu. Maaflah. Bekawan sama orang yang bekawan sama kita biasa. Saya bekawan sama Pak Rudi biasa, dari dulu kami udah bekawan baik. Tapi bekawan sama orang yang sering zolimi kita itu baru luar biasa. Makanya kita bekawan jangan milih-milih. Ada orang kan bekawan milih-milih. Kalau dia baik sama awak kawani, kalau dia nggak baik sama awak nggak dikawani. Nanti kalau orang yang baik yang ngawani kita ninggal, wis nggak duwe kawan lah. Loh yuk Riko kok nggak neng kawan, wis mati kabeh ngomongnya gitu. Ya kan Pak? Tapi kalau kita bekawan nggak milih-milih, mau dia jahat sama kita kawani, mau dia baik sama kita kawani, yang baik-baik ngawani kita ninggal, kita masih banyak stok kawan-kawan lain. Kawannya ngomong lu Pak, kawan bapak akrab dan ninggal nggak apa-apa sih, eneng kawan sih nggak gadek kan eneng. Kayak saya mah kalau mau bekawan sama ustadz aja, mana mau bekawan sama Pak Ijun yang kayak gitu kan. Aku bekawannya sama Ustadz Dayu aja lah aman. Tapi kita perlu yang bocor-bocor gini, perlu gitu. Paham Ibu ya? Orang yang zolim sama kita, kalau kita bisa terus bekawan sama dia, paten itu. Yang tak contohin semalam cerita monyet, yang tempat Bang Anto kan tak ceritain monyet itu semalam. Mungkin banyak nggak dateng ya kan, jadi nggak tahu cerita monyet, tak ceritain lah monyet ini. Tak ceritain ulang ini cerita monyet. Bukan nyet unyet, nggak gitu kok. Nyet unyet katanya. Bapak Ibu, ada seorang suami, istrinya ngidam Pak. Istrinya ngidam, pengen makan jeruk tapi milih Pak, nggak mau jeruk tempat Bang Bandul, nggak mau. Kayak saya lah, males saya pengen jeruk tempat Bang Bandul, males saya. Mau beli terakhir peri kan nggak enak. Nggak bisa, emang nggak enaknya pun ecek-eceknya itu bilang nggak enak, padahal senang kali ya Pak kan. Jadi si suami tadi dibilang sama istrinya, bang pengen makan jeruk bang, tapi jeruknya jangan beli di mana-mana, jangan beli tempat Bang Bandul sana. Aku cuma pengen jeruk yang ada di ladang itu, di Ledok Sari sana ladangnya katanya. Si suami berusaha memenuhi permintaan si istri Pak. Pergi dia ke Ledok Sari, ke ladang jeruk yang dimaksud. Begitu mau diambil jeruknya Pak, rupanya di dalam jeruk itu ada monyet besar yang ganas, bawaannya mau nerekam aja. Siapapun yang masuk ke dalam ladang itu pasti diterkam sama monyet itu. Terakhir mumet Pak lakinya tadi, mau masuk ke ladang jeruk pasti diterkam monyet. Pulang nggak bawa jeruk, diterkam bini katanya kan. Serba salah, ini foto-foto tukang nerekamnya gitu kan. Tanya bapak mau nerekam semua gitu. Pak Hendrik pun hati-hati lah. Buati pun mau juga nerekam gerawuk nanti gawat itu. Bang B. Jadi pikir si suami tadi, kayak mana caranya ini? Si suami tadi ingat perkataan orang tua dulu, ambil teletong lembu itu Pak, lembu yang udah kering, diambil, lempari monyet tadi pakai teletong lembu yang udah kering tadi, lempari terus sampai lama-lama monyetnya pala. Kalau udah monyetnya pala, monyetnya bales ngelempar. Pakai apa ngelemparnya Pak? Pakai jeruk. Jadi bapak tinggal nambungi aja kan pakai sarung. Terakhir jeruknya bapak pun kena kan gara-gara itu. Terus Pak Ijun tak apa-apa. Wah jeruk kok terus ya enggak aja. Semalam perkara tempatnya terus setengah meter ketawa lagi.
Oh, bukan jeruk ya Pak ya, latu-latu. Aduh, kata Pak Kades nggak genang ini sing ceramah. Jadi dibalas sama apa monyet tadi dengan lemparan jeruk Pak. Artinya apa? Seburuk apapun monyet itu dilempari, tapi tengok si monyet tetap balas dengan lemparan kebaikan. Karena apa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya tidak terdapat keburukan dalam hidup monyet itu, melainkan semua kebaikan. Maka ibu-ibu kalau mau masuk surga tanpa hisab, contoh tadi kata Rasul, memaafkan orang yang pernah menzolimi kita, berbuat baik kepada orang yang zolim itu luar biasa. Ya belajar mbak monyet-mo ikulah. Seburuk apapun dia dilempari, dia tetap balas dengan kebaikan. Pak Rudi pun siap-siap itu Pak. Dijelekin orang senyumi aja Pak. Allah nanti yang buat kita makin lebih baik. Nah, pahami ibu-ibu? Pahami kira-kira? Juriatnya Nabi gak ada, cucu Nabi gak ada, semua hal gak ada apa itu. Dah, balesnya dengan apa? Kebaikan. Jangan di-share juga yang enggak. Terus saja rajin hadir majelis maulid, rajin hadir sholawatan. Ini cara kita menutupi keburukan yang disebarkan oleh sekelompok orang yang gak bertanggung jawab itu. Itulah yang memecah-mecahkan umat itu. Kok dulu nggak ada ya Pak, geger-geger kayak gitu dulu nggak ada ya kan. Dulu cucunya Nabi banyak, Habib Lutfi itu cucu Nabi ya kan, Ustaz Mukhlis kan. Para habaib itu banyak cucunya Nabi. Dulu kok aman-aman aja, nggak ada kiai sama habaib itu hujat-hujatan. Nah sekarang kok malah tuduh-tuduhan. Nah kita nanti jangan ikut-ikut gitu ya Bu. Digalang nih kita, jangan gitu-gitulah. Jangan lagi nanti ustadz sama ustadz pun gaduh ya kan, malu juga Pak ditengok ya kan. Nah yang penting kita rame-rame selawatan. Cek lah ini aja udah 10:30. Insyaallah kita jumpa lagi besok malam di pengajian di pesantren. Insyaallah besok malam Mu'alim Munir yang ceramah ngaji tauhid. Rame-rame datang lagi kita besok malam. Baru malam Selasa depan di Masjid Titi 16, bukan Titi Besi, Titi 16. Insyaallah kita bulan ini udah full, nanti di bulan 6 lah ya kita susun lagi jadwal ulang. Mana yang mau ngambil jadwal kita dipersilahkan. Ini aja mungkin ibu bapak sebagai kesimpulan, Allah itu begitu sayang sama kita. Allah siapkan satu tempat terbaik nanti, namanya surga. Tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya, melainkan orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Siapa yang bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa melalui proses-proses yang panjang itu? Kata Rasulullah, yang pertama orang yang bisa memberi kepada orang yang pelit. Yang kedua orang yang bisa menyambung silaturahim walaupun dia pernah putuskan silaturahim sama kita. Yang ketiga orang yang bisa memaafkan orang yang pernah menzalimi dia. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sebelum tidur biasain banyak istighfar. Sebelum tidur ingat hari ini siapa yang sudah kita zolimi, siapa yang menzolimi kita. Kalau ada orang yang zolimin kita, maafkan. Kalau ada kita zolimi orang, istighfari, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu kita meninggal dalam tidur, Allah sudah bersihkan segala dosa dan salah kita. Ini aja dari saya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa maulid dibacakan oleh Ustaz Mukhlis.